Halo, saya Thomas Manung dengan NIM 24030304 dari Prodi Statistika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 5 aplikasi yang digunakan untuk memudahkan dalam perhitungan statistika. Excel adalah perangkat lunak pengelolaan data berupa spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft dan merupakan bagian dari paket Microsoft Office. Di sini fungsi utamanya adalah pengolahan data dasar, analisis deskriptif, grafik, dan visualisasi. Kelebihannya mudah digunakan, familiar untuk semua kalangan, ada fitur data analisis toolpath. Kekurangan, kurang kuat untuk analisis statistik kompleks, cocok digunakan untuk tugas kuliah, laporan sederhana, atau analisis bisnis ringan. Untuk SPSS adalah singkatan dari Statistical Package for the Social Science. Ini adalah perangkat lunak statistik yang banyak digunakan untuk analisis data kuantitatif, terutama di bidang ilmu sosial, pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Fungsi utama dari SPSS adalah regresi, uji hipotesis, ANOVA, chi-square, dan sebagainya. Kelebihannya user-friendly atau menu berbasis GUI. Banyak digunakan di ilmu sosial dan pendidikan. Kekurangannya berbayar dan untuk membayarnya itu lumayan mahal. Kurang fleksibel dibanding R atau Python. Cocok untuk mahasiswa, dosen, peneliti sosial. Cocok digunakan untuk mahasiswa atau dosen yang sudah memiliki kemampuan dalam menggunakan SPSS. Yang ketiga adalah RStudio. RStudio adalah sebuah lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDE yang dirancang khusus untuk bahasa pemrograman R, yang digunakan secara luas untuk analisis statistik, visualisasi data, dan pemodelan data. Fungsi utama dari RStudio adalah analisis statistik lanjutan, visualisasi data interaktif, machine learning. Kekurangannya yaitu butuh belajar sinteks atau programming, kurva belajar cukup tajam untuk pemula. Jadi untuk belajar RStudio ini sangat dibutuhkan kefokusan supaya dapat memahami dengan mudah. Kelebihannya adalah grafis dan open source, sangat fleksibel dan bisa dipegang komunitas besar dan aktif. Cocok digunakan untuk peneliti, data scientist, mahasiswa tingkat lanjut. Untuk yang keempat adalah Python. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat interpret, berorientasi objek, dan terkenal karena sintaksnya yang sederhana dan mudah dibaca. Python diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali dirilis pada tahun 1991. Python ini sangat mudah digunakan karena bahasa pemrogramannya hampir mendekati bahasa manusia. Nama dari Python adalah statistik deskriptif dan inferential, machine learning dan data science, data wrangling, dan visualisasi. Kelebihannya sangat fleksibel, bisa untuk banyak hal, gratis dan open source, digunakan industri besar. Kekurangannya harus paham dasar coding, tidak didesain khusus untuk statistik saja. Cocok untuk data analis, data science, pengembangan. Untuk yang kelima dan terakhir adalah Minitab. Minitab adalah perangkat lunak statistik yang dirancang khusus untuk analisis data kuantitatif dan sangat populer digunakan dalam dunia industri, penelitian, dan pendidikan, terutama dalam pengendalian kualitas, quality control, dan Six Sigma. Fungsi utama dari Minitab adalah analisis regresi, quality control tools, statistik deskriptif, dan inferential. Kelebihannya, interface user friendly, cocok untuk industri manufaktur dan teknik. Kekurangannya, berbayar, kurang fleksibel untuk analisis modern. Cocok digunakan untuk engineer, analisis kualitas, industri manufaktur.